Apa yang kita maksud dengan normal? Kita bicara normal behavior. Salah satu kamus mengatakan conforming to a standard, usual, typical, or expected. Yaitu memenuhi standar, sebuah kebiasaan, sesuatu yang diharapkan. Nah, ini yang kita sebut dengan normal. Merriam-Webster, apa yang dikatakan oleh Merriam-Webster? Normal conforming to a type, a standard, or regular pattern. Memenuhi kepada standar atau pola yang reguler atau yang standar. KBBI, normal versus abnormal. Normal artinya menurut aturan, menurut pola yang umum, sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah. Menormalkan, menjadikan normal. Nah, lawannya adalah abnormal, tidak sesuai dengan keadaan yang biasa, mempunyai kelainan atau tidak normal. Keabnormalan, keadaan tidak normal. Nah, jadi tidak ada kata kenormalan baru. Yang ada adalah keabnormalan. Kita cek Wikipedia, normal behavior. Normality adalah atau normalitas perilaku yang dianggap normal bagi seseorang. Ini yang disebut dengan normalitas intrapersonal. Ketika konsisten dengan perilaku yang umum untuk orang itu. Normal juga digunakan untuk menggambarkan perilaku individu yang sesuai dengan perilaku paling umum di masyarakat. Dikenal sebagai konformitas. Nah, definisi normalitas berbeda-beda berdasarkan orang, waktu, tempat, dan situasi. Ia berubah seiring dengan perubahan standar dan norma masyarakat. Perilaku normal seringkali hanya dikenali sebagai kontras dengan kelainan. Dalam bentuknya yang paling sederhana, normalitas dilihat sebagai baik, sementara kelainan dilihat sebagai buruk. Seseorang yang dianggap normal atau tidak normal dapat memiliki konsekuensi sosial, seperti dimasukkan, dikecualikan, atau distigmatisasi oleh masyarakat yang lebih besar. Nah, inilah istilah normal behavior. Ternyata dalam bahasa Indonesia tidak dikenal istilah kenormalan baru yang sekarang dipopulerkan. Tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Kita cek Merriam-Webster, normal behavior, juga tidak ditemukan. Yang ada ditemukan adalah di kosakata dalam bahasa Inggris yang ada di Amerika Utara. Mereka sudah mengenal istilah new normal, yaitu segala atau sesuatu yang tidak diharapkan sebelumnya, kemudian menjadi sesuatu yang terbiasa. Nah, ini salah satu contohnya adalah new normal artinya sesuatu yang berbeda dengan yang lama. Ya. Jadi kalau sebelumnya tidak pernah pakai masker, sekarang selalu pakai masker, nah ini yang disebut dengan new normal. Jadi Amerika memiliki istilah new normal. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan diskusikan konsep new normal ini di dalam kampanye sosial. Ya. Dalam 3 bulan terakhir, kampanye sosial yang sangat ketat adalah kampanye perubahan. Saya ulangi. Jadi kampanye yang paling intensif adalah kampanye untuk mengubah perilaku. Tetap tinggal di rumah, cuci tangan, bersihkan, disinfektan permukaan benda yang sering disentuh, tutup mulut, pakai masker, terapkan pola hidup sederhana. Maaf, pola hidup sehat dengan makanan bergizi dan olahraga. Ini dari situs resmi pemerintah Kemenkes, menjaga jarak, tinggal di rumah saja, cuci tangan, cara pakai masker. Nah, inilah kampanye sosial yang sangat intensif. Oke, sekarang kita lihat, apakah perilaku ini diikuti oleh masyarakat? Karena ini adalah salah satu cara pencegahan COVID-19. Jadi, cara pencegahan itu tidak lain adalah mengubah perilaku. Jadi, betapa pentingnya perubahan perilaku pada masyarakat tersebut. Nah, kita lihat salah satu contohnya adalah menggunakan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saya kutip dari laporan Badan Pusat Statistik tahun 2020. Nah, kita cek satu persatu. Nah, ternyata 87%
responden itu mengetahui secara detail kebijakan tentang harus menjaga jarak secara fisik. Nah, yang menarik ternyata perempuan lebih mengetahui dan menerapkan physical distancing dibandingkan laki-laki. Ayo, kenapa? Silakan dijawab, nanti kita diskusikan. Nah, yang berikutnya, perilaku mencuci tangan. Ternyata 8 dari 10 responden sering selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini juga menarik. Nah, lagi-lagi perempuan yang paling disiplin. Lebih disiplin dibandingkan dengan laki-laki. Apa penyebabnya? Ayo, silakan dijawab. Oke, berikutnya penggunaan masker. Nah, kita cek. Ya, ternyata 80% sering selalu. Ya. Nah, ini menunjukkan kampanye sosial itu sudah sangat efektif mengubah perilaku konsumen. Oke, berikutnya kita lihat. Penting sekali dilihat selain perilaku juga persepsi, rasa, perasaan. Apakah konsumen semakin khawatir ketika berada di luar rumah? Semakin besar kecenderungannya selalu menggunakan masker. Nah, ternyata kita lihat yang menarik di sini, 7 dari 10 responden yang merasa tidak khawatir ketika di luar rumah, sering selalu menggunakan masker. Dan 9 dari 10 responden yang merasa khawatir, sangat khawatir ketika di luar rumah, sering selalu menggunakan masker. Jadi kampanye ini sudah sangat efektif, betapa konsumen untuk menurunkan kekhawatirannya, ia menggunakan masker. Baik, kita lihat. Ternyata responden perempuan cenderung lebih khawatir berada di luar rumah dan selalu menggunakan masker. Ayo, kenapa penyebabnya? Nah, ini menarik kita diskusikan. Oke, sekarang kita tahu bersama bahwa media ini juga yang membuat tingkat kekhawatiran yang relatif tinggi, ya. Nah, kita cek. Ternyata 65% mayoritas responden khawatir atau sangat khawatir dengan kondisi dan pemberitaan mengenai COVID-19. Nah, ini menarik, ya. Ternyata pemberitaan membuat lebih khawatir. Tetapi kalau tidak diberitakan juga salah. Oke, baik, berikutnya. Bekerja dari rumah. Nah, ternyata pemberlakuan physical distancing diikuti dengan pemberlakuan bekerja dari rumah atau from home, ya. Nah, ternyata 39% itu melakukan bekerja di rumah sejak ditetapkan. Nah, ini menarik datanya, ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat. Dampak COVID-19 terhadap pendapatan. 4 dari 10 responden mengaku mengalami penurunan pendapatan karena terdampak adanya pandemi. 40% menurut saya ini sangat besar, ya. Nah, kita lihat pendapatan yang mana yang paling kena terdampak. Ternyata yang terdampak adalah orang-orang yang berpendapatan rendah. Ini sangat memprihatinkan. 70% yang berpendapatan rendah di bawah 1,8 juta itu mengaku mengalami penurunan pendapatan. Baik, berikutnya kita cek. Sektor mana yang paling terdampak? Ya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, sektor ekonomi yang terdampak 3 jenis lapangan usaha yang termasuk ke dalam sektor pariwisata, yaitu perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, sepeda motor, sektor transportasi, pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan dan minum. Nah, inilah ya yang paling terdampak karena adanya COVID-19. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini adalah data-data mengenai sektor perdagangan besar dan eceran reparasi yang mengalami penurunan pendapatan. 62% responden yang bekerja sektor transportasi dan pergudangan mengaku mengalami penurunan. Kemudian, responden yang bekerja di sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, ini 76% mengalami penurunan pendapatan. Nah, yang menarik sekarang, BPS mengukur indeks perilaku ketaatan.
seberapa taat konsumen, masyarakat terhadap apa? Memakai masker, mencuci makan, dan menjaga jarak. Nah, ini kita lihat semakin tinggi usia responden, semakin taat responden dalam berperilaku memenuhi himbauan tadi. Nah, tentu ini diduga karena semakin tinggi usia responden, maka semakin tinggi tingkat kekhawatiran. Dan ini termasuk kelompok orang-orang yang sangat rentan. Nah, kita perhatikan di sini, semakin tinggi usia responden, semakin taat. Nah, ini sangat masuk akal. Ya. Nah, inilah beberapa indikator untuk mengukur indeks ketaatan tadi. Pengetahuan, penerapan, memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan lain-lain sebagainya.